Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau biasa disebut juz Ammah. Dan pada kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Alaq di ayat ke-14 ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat 14. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membacakan tadi ayat 14 sampai ayat 19, sebagaimana biasa kita coba untuk menjelaskan ya, kata demi kata dari setiap ayatnya agar sobat di rumah bisa mengikuti dengan seksama ya, dan bisa mengikuti bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid ya. Baik, kita jelaskan dari ayat 14 terlebih dahulu. Perhatikan dengan seksama. Alam ya'lam. Ya, perhatikannya ini mim sukun. Alam ya'lam. Kemudian bi annallaha. Huruf na ditahan dan ditekan karena di atasnya terdapat harokat tasdid atau harokat penekanan yang ini ya. Maka kita tahan dan kita tekan 2 harokat atau 3 ya, 2 atau 3 harokat. Bi annallaha. Kemudian huruf na langsung sambung masuk ke huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah yang berharokat tasdid ini ya, atau yang sama seperti ini. Kemudian setelah ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Alam ya'lam bi annallaha yara. Kemudian huruf ra dipanjangkan 2 harokat. Yang pertama karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Yang kedua di depannya terdapat harokat alif ya, alif bengkok atau alif maksurah. Kita baca alam ya'lam bi annallaha yara. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Kalla la illam yantahi. Perhatikan huruf la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kalla la illam. Huruf tanwin atau huruf nun sukun bertemu dengan lam bertasdid, maka ditahan dan ditekan dan huruf nun sukunnya menghilang melebur masuk ke huruf lam ya, menghilang dan melebur masuk ke huruf lam yang bertasdid. Contohnya kalla la illam. Jadi bukan lagi la in lam tapi la il ya, huruf i huruf i yang ini seakan-akan langsung masuk ke huruf lam yang bertasdid ya, tanpa membaca nun sukun
karena sudah melebur ke sini ya, ke huruf lam yang bertasdid. Kalla la illam, ya, la illam yantahi. Huruf nun sukun bertemu huruf ta, maka didengungkan dan disamarkan. Nun sukun bertemu ta, didengungkan dan disamarkan ya, sebagaimana pelajaran Iqra 6 ya. Kalla la illam yantahi, ya, nun sukun bertemu ta. Yantahi, lam yantahi. Kemudian lanas fa'am bin nasiyah. Perhatikan huruf lanas fa'am ya, huruf tanwin an yang ini bertemu dengan ba, maka didengungkan ya, dan seakan-akan menyebut huruf ba, karena di sini terdapat tanda mim sukun ya. Jadi tanwin an-nya menghilang, berubah menjadi mim. Contohnya lanas fa'am ya, jadi bukan lagi lanas fa'an, tapi berubah menjadi mim ya. Lanas fa'am bin nasiyah, lanas fa'am bin nasiyah. Kemudian huruf B langsung masuk ke huruf na, disambung ke sini, ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Lanas fa'am bin nasiyah, bin nasiyah. Kemudian kita lanjut. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, ya, nasiyatin. Tanwin in bertemu dengan huruf kaf, maka didengungkan dan disamarkan ya. Nasiyatin kadhibatin, ya, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Huruf kha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Khati'ah, khati'ah. Kemudian tak marbutoh atau tanwin in ya, berubah menjadi ha sukun ya, kita sukunkan karena di ujung ayat atau di ujung bacaan ya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Jadi tanwin ini tidak didengungkan ya, karena tidak ada pengaruh ya, maka dibaca jelas ya. Nasiyatin kadhibatin ya, kadhibatin khati'ah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Falyad'u nadiyah. Perhatikan, falyad'u. Huruf dal berharokat sukun, maka dipantulkan atau dikolkolahkan ya. Huruf dal dipantulkan atau dikolkolahkan. Falyad'u, falyad'u nadiyah. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Falyad'u nadiyah, nadiyah. Kemudian huruf ha yang di ujung disukunkan atau dimatikan. Falyad'u nadiyah. Kemudian kita lanjut. Sanad'u zabaniyah. Huruf dal berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita kolkolahkan. Sanad'u zabaniyah. Huruf u yang ini langsung sambung masuk ke huruf za yang berharokat tasdid ya. Sanad'u zabaniyah, sanad'u zabaniyah. Kemudian huruf ba dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif.
sanad'uz zabaniyah. Kemudian huruf ta marbutoh yang di ujung dirubah menjadi ha sukun ya, karena ini sudah berada di ujung ayat atau di ujung bacaan ya. Jadi teorinya ta marbutoh berubah menjadi ha sukun kalau kita hentikan bacaan atau kita cukupkan bacaan di ujung ini ya. Sanad'uz zabaniyah. Kemudian kalla, huruf la ditahan dan ditekan ya karena terdapat tanda tasdid, lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Kalla la tuti'hu wasjud, huruf la dipanjangkan 2 harokat ya, la karena di depannya terdapat alif. La tuti'hu, la tuti'hu, tuti'hu. Kemudian wasjud, was, huruf dal berharokat sukun. Perhatikan huruf dal berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qolqolahkan ya. Wasjud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud, wasjud. Jadi huruf wa langsung sambung ke huruf sa yang berharokat sukun ya. Kalla la tuti'hu wasjud, wasjud waqtarib. Huruf wa langsung sambung masuk ke huruf qaf yang berharokat sukun ya, lalu kita pantulkan atau kita qolqolahkan. Waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, waqtarib, waqtarib. Kemudian huruf ba berharokat sukun ya, maka kita pantulkan atau kita qolqolahkan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, waqtarib. Seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mereview pelajaran kita dari ayat 1 sampai 19, baiknya kita baca ya dari awal tadi ataupun dari awal ayat ya, agar sobat di rumah bisa mengikuti setelah kita mempelajari ayat-ayat ini ataupun surah ini dengan kita penggal-penggal ya, di sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita untuk memisahkan masing-masing perhalaman ya. Baik, kita mulai dari ayat pertama ataupun halaman pertama. Kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda.
وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقtarib. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Kita dari rangkaian pelajaran kita di surah Al-Alaq ya, dari ayat 1 sampai ayat 19. Alhamdulillah selesai pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya ataupun surah-surah selanjutnya di juz 30 ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberi keberkahan dan juga ketenangan di dalam kehidupan kita dengan sebab mempelajari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.